Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Alfuy Habi. NIM saya 255520110666. Saya berasal dari kelas TIF RP 25C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan function dan built-in function. Nah, di dalam function dan built-in function ini ada beberapa topik yang saya akan bahas. Untuk topik yang pertama yaitu function with parameters, yang kedua function returning values, yang ketiga variable scope, yang keempat built-in Python function. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu function with parameter. Function with parameter adalah fungsi yang menerima data parameter dari luar saat fungsi tersebut dipanggil, sehingga fungsi bisa bekerja dengan nilai yang berbeda-beda sesuai input yang diberikan. Parameter variabel yang ditulis di dalam tanda kurung saat membuat fungsi. Argumen nilai nyata yang dikirim saat fungsi itu dipanggil. Baik, untuk selanjutnya ada contoh fungsi dengan satu parameter. Di sini ada def, sapa, didefinisikan dulu fungsinya dengan nama sapa, lalu parameternya diisi dengan nama, print halo, nama itu untuk menampilkan output. Nah, sapa ini kita isi dengan nama fungsi sapa yang telah kita bikin juga kita isi dengan nama Hasbi, maka outputnya akan seperti ini. Nah, di sini ada halo Hasbi. Nah, selanjutnya ada contoh fungsi dengan lebih dari satu parameter. Di sini ada def hitung luas, yaitu untuk kita buat dulu fungsinya. Fungsinya yaitu hitung luas dengan parameternya itu panjang sama lebar. Return ini fungsinya untuk mengembalikan nilai panjang kali lebar. Maka luas itu sebuah variabel yang kita buat untuk nanti kita panggil di print ini ya. Print ini untuk menampilkan output. Hitung underscore luas ini berasal dari nama fungsi yang telah kita bikin di sini. Masuk ke lebar. Maka output yang akan dihasilkan yaitu luas sama dengan 20. Oke, untuk yang selanjutnya ada tentang function returning values. Dalam Python terdapat dua jenis fungsi berdasarkan hasilnya, yaitu fungsi menggunakan print dan fungsi yang menggunakan return. Keduanya memiliki perbedaan yang penting. Perbedaan antara print dan return. Fungsi print hanya menampilkan output, sedangkan fungsi return mengembalikan nilai untuk diproses. Contoh fungsi return ya. Def, kita definisikan dulu nama fungsinya apa, rata-rata, lalu kita isi parameternya dengan A, B, C. Return ini untuk mengembalikan data sama memproses data. Jadi memproses datanya tuh di sini kita memproses dengan A ditambah B ditambah C lalu dibagi 3. Nah, lalu di sini kita membuat variabel hasil yang nantinya fungsinya untuk kita panggil di bagian biar outputnya itu muncul. Hasil sama dengan rata-rata. Nah, rata-rata di sini adalah sebuah fungsi yang sudah kita definisikan di awal. Nah, parameter yang isinya parameter 80,90,70 itu si 80 ini akan masuk ke A, 90 ini akan masuk ke B, 70 ini maka akan masuk ke C. Maka bisa digambarkan 80 ditambah 90 ditambah 70 dibagi 3, yaitu kita lihat hasilnya. Nah, untuk outputnya kita jalankan, hasilnya akan 80 titik koma. Kenapa? Karena ini float ya. Gitu, 80. Jadi 80 ditambah 90 ditambah 70 dibagi 3 hasilnya 80. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada contoh return dengan boolean ya. Nah, di sini ada def cek underscore kelulusan, itu nama fungsi. Nah, parameternya nilai.
Return nilai itu untuk memproses sebuah data atau mengembalikan data ya. Nilai lebih besar sama dengan 75. Hasil itu variabel yang kita buat untuk menampilkan output di nanti. Hasil sama dengan cek kelulusan. Nah, cek kelulusan di sini itu sama kayak yang tadi. Sama kayak yang tadi ya. Si cek kelulusan itu fungsi dari ini yang kita udah definisikan di awal. Nah, parameternya 80. Kenapa? Jadi si 80 ini masuk ke nilai. Nah, baru divalidasikan. Si 80 ini apakah lebih besar sama dengan 75 atau enggak. Nah, jika si 80 ini lebih besar sama dengan 75, maka akan bernilai true. Dan jika si 80 ini kita ubah jadi 74 atau 60, maka akan outputnya false ya. Kita coba outputnya akan seperti apa. Run Python false. Kenapa? Ini parameter yang saya isi 74. Coba kita isi 90 deh. Nah, maka akan bernilai true. Kenapa? 90 ini lebih besar sama dengan dari 75. Oke, untuk selanjutnya. Baik, selanjutnya ada variabel scope ya. Lokal variabel di dalam fungsi. Lokal variabel adalah variabel yang dibuat di dalam sebuah fungsi dan hanya bisa digunakan di dalam fungsi tersebut. Variabel ini tidak dapat diakses dari luar. Untuk yang kedua ada global variabel, yaitu variabel di luar fungsi. Global variabel adalah variabel yang didefinisikan di luar fungsi dan dapat diakses oleh semua fungsi di dalam program. Nah, untuk contoh variabel lokal itu tidak bisa dipakai di luar fungsi ya. Nah, contohnya ini variabel lokal yang dipanggil di luar fungsi, sedangkan ini variabel lokal yang dipanggilnya di sini gitu. Nah, kita coba dipanggil di luar fungsi ya. Nggak bisa dipakai di luar fungsi, tidak bisa dipakai di luar fungsi gitu. Jika dijalankan akan error. Variabel lokal dipanggil di luar fungsi. Nah, untuk yang selanjutnya ada variabel global, bisa dibaca dari dalam fungsi. Ini contoh kodenya ya. Kita langsung aja ke outputnya. Outputnya itu 15. Soalnya kita memasukkan variabelnya 15 gitu. Si variabel global ini tuh. Begitu. Nah, built-in Python function. 5 built-in Python yaitu ada len, menghitung jumlah elemen dalam sebuah data, list, string, tuple, dan lain-lain. Type, mengetahui tipe data dari suatu variabel. Sum, menjumlahkan semua elemen angka dalam list atau iterable. Main dan max. Main digunakan untuk mencari nilai terkecil dan max untuk mencari nilai terbesar. Sorted, mengurutkan data tanpa mengubah data asli. Sebentar. Langsung saja. Nah, ini contoh built-in function ya. Contohnya ini. Nah, sebentar. Kita buat data, variabel data dengan isinya 3719. Nah, print len, menghitung jumlah semua elemen yang ada di sini. Terus print tipe data, mengetahui tipe datanya itu apa yang ada di sini. Sum, menjumlahkan semua elemen. Print min untuk mencari nilai terkecil, maxnya untuk mencari nilai terbesar, dan porting sorted untuk mengurutkan data. Oke, langsung saja ke outputnya. Nah, outputnya itu menghitung nilai data. Si jumlah elemennya ada 4, 1, 2, 3, 4. Lalu tipe datanya mengetahui ada class list. Nah, untuk sum hasilnya 20 karena menjumlahkan semua elemen. Min untuk mencari nilai yang terkecil yaitu 1. Sedangkan max untuk mencari 9, nilai yang paling besar. Dan sorted untuk mengurutkan data, jadi dari yang terkecil sampai yang 9 tanpa harus mengubah si data itu.
Nah, mungkin cukup sekian video presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata atau pemahaman yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.